Baik teman pemilih, kembali berjumpa di siaran podcast KPU Kabupaten Magelang, posting menyuarakan informasi, menaikkan partisipasi. Dan untuk episode ke-17 kali ini bersama saya Ii telah hadir narasumber kita pada hari ini, anggota KPU Kabupaten Magelang yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Anas Khairuddin. Dan tentu saja kali ini telah hadir Pak Anas bersama saya di studio posting. Kita sapa beliau. Selamat datang di studio posting, Pak Anas. Selamat datang kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak Ii. Berjumpa kembali teman posting dengan saya Anas Khairuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang, yang dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih dalam terkait kode etik penyelenggara pemilu. Itu Mbak Ii. Baik teman pemilih, sebagaimana disampaikan Pak Anas tadi bahwa topik kita hari ini adalah obrolan tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum. Baik, Pak Anas, sebagaimana masyarakat tahu, KPU khususnya KPU Kabupaten Magelang, termasuk Kabupaten Magelang, saat ini berada di masa-masa non tahapan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau melihat kalimat kode etik penyelenggara pemilihan umum itu kan umumnya itu kita bahas pada saat tahapan ya, karena ini terkait langsung dengan tugas-tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Kenapa Pak kita di saat non tahapan kita mesti apa sih itu kode etik penyelenggara pemilihan umum gitu? Jadi begini Mbak, memang kode etik ini identik kita kenal ya, terutama masyarakat mengenal kode etik ini ketika adanya pemilu maupun pilkada. Karena memang notabene kerja-kerja KPU itu nampak jelas ya ketika tahapan baik pemilu maupun pilkada. Jadi di tahapan tersebut banyak di antara teman-teman penyelenggara, baik itu komisioner dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat pusat sendiri, yang terkait kode etik ini mengalami pelaporan, Mbak. Jadi dilaporkan oleh masyarakat karena dirasa kinerjanya itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan ya. Jadi ketika masyarakat melakukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, itu memang identik banyak sekali terjadi di masa-masa tahapan, karena di situ kelihatan sekali kinerja dari KPU sendiri, apakah itu sudah berintegritas, sudah profesional maupun tidak. Jadi harapannya ya Mbak, jadi di non tahapan ini kita memasuki di tahun kedua, di tahun 2026, kita menguatkan kembali Mbak. Jadi kita kuatkan kembali apa itu kode etik. Jadi ketika di masa non tahapan ini kita secara terus menerus, secara kontinu, kita melakukan mengkaji lagi, kita membaca-baca lagi ya paling tidak terkait kode etik itu. Harapannya nanti ketika ada pemilu atau pilkada yang akan datang, kode etik itu sudah terbawa ke alam bawah sadar kita, Mbak. Jadi ketika kita melaksanakan pemilu pilkada yang akan datang, kode etik itu sudah melekat kepada diri masing-masing penyelenggara, sehingga kita tidak ada lagi yang namanya pelaporan ke DKPP terkait kode etik untuk penyelenggara gitu. Oke. Baik, kita bicara kode etik Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan penegakan adanya kode etik bagi penyelenggara pemilihan umum, Pak? Jadi tujuan dari disusun atau dibentuknya kode etik ya. Jadi kalau untuk penyelenggara itu yang menyusun DKPP ya Mbak. Gitu. Jadi intinya kode etik itu untuk mewujudkan penyelenggaraan atau penyelenggara pemilu itu sendiri, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP itu yang berintegritas dan bekerja secara profesional. Jadi untuk mewujudkan integritas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu, Mbak, baik KPU maupun Bawaslu, seperti itu. Kalau boleh direview kembali Pak, seperti apa sih kode etik penyelenggara pemilu kita?
Ketika kita bicara kode etik, mungkin itu agak tekstual ya, Mbak. Bahasanya itu agak sedikit literatif ya. Jadi secara umum dikenal di masyarakat itu kode etik itu antara baik dan tidak baik, Mbak. Boleh, tidak boleh, atau patut dan tidak patut. Jadi kalau kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai manusia yang sudah dewasa, pasti kita sudah bisa membedakan antara baik dan tidak baik, kemudian boleh, tidak boleh, patut dan tidak patut. Itu juga untuk kode etik itu hampir seperti itu, hampir sama. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, otomatis kan yang paling pokok bagi kita itu adalah netralitas. Jadi mungkin netralitas itu menjadi harga mati bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu ini yang berintegritas. Gitu. Netralitas ya Pak. Netralitas itu menjadi harga mati, Mbak, bagi kita, karena ketika kita di sini sebagai penyelenggara kok tidak netral, otomatis kan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara ini akan terganggu atau menurun gitu. Kalau bicara netralitas, sesulit apa sih Pak menegakkan netralitas itu bagi penyelenggara pemilu? Netralitas ini mungkin kelihatan jelas ya, Mbak, ketika tahapan pemilu pilkada itu berlangsung, karena di situ dinamika antara peserta, baik itu peserta pemilu, peserta pilkada, entah itu pendukungnya dan pemilih, itu gejolaknya itu terasa ketika adanya tahapan. Jadi untuk menegakkan netralitas, di situ memang di lembaga kita itu sudah ada lembaga yang berwenang, yaitu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi DKPP itu kenapa kok ada DKPP, kenapa kok ada kode etik dan lain sebagainya. Jadi ketika terjadi sesuatu hal ya yang menyangkut kode etik, terutama artinya ketika penyelenggara itu melanggar kode etik, nah itu kan bisa dilaporkan dan diputuskan di DKPP itu juga sanksinya sampai juga terkait dengan pemberhentian, Mbak. Jadi tidak penyelenggara itu tidak serta-merta ketika melakukan kesalahan itu dibiarkan, karena memang sudah ada lembaga yang mengadili gitu. Jadi ketika kita buat kesalahan itu fatal, dilaporkan oleh masyarakat, oleh penyelenggara, oleh peserta, itu kita bisa sampai diberhentikan dari jabatan sebagai penyelenggara gitu. Baik Pak Anas, simpan dulu informasi penting lainnya. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk menikmati informasi yang akan ditayangkan berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti bisa dilayani di ruang depan. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Kemudian saya ini karena teman-teman silakan. bantu, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah. Nomor handphone Sini, sudah ya. lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya.
Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, masih bersama saya dan juga Pak Anas di segmen kedua posting kali ini dengan tema kode etik penyelenggara pemilihan umum. Baik Pak Anas, kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang kode etik Pak. Kalau masyarakat boleh tahu Pak, gimana, seperti apa sih penyelenggara pemilu yang memiliki integritas itu? Penyelenggara ini harus mempunyai prinsip apa aja Pak bisa dikatakan berintegritas? Jadi kan tadi tujuan adanya kode etik kan secara umum untuk menyelenggarakan pemilu pilkada yang berintegritas dan profesional. Jadi yang dimaksud integritas itu penyelenggaranya ya, kita membahas ke penyelenggaranya dulu karena kita di sini sebagai penyelenggara, yaitu pertama mempunyai sifat atau sikap yang jujur, Mbak. Jadi kan seperti kita tahu ya, karakter pemimpin kan pertama sifat yang diutamakan kan Ini pasti karakter jujur. utama ya, Ya. betulnya jujur. Jadi jujur itu maksudnya ya kita sebagai penyelenggara itu semata-mata menyelenggarakan pemilu agar sesuai dengan aturan, Mbak. Agar berlangsung sesuai aturan dan kita tidak ada kepentingan lain di situ. Selain Tidak sebagai ingin- penyelenggara ya. Jadi intinya itu kita jujur sebagai penyelenggara itu biar pemilunya itu sesuai aturan, kita tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain. Selain jujur, kita juga harus mempunyai sifat atau sikap mandiri, Mbak. Jadi kita kan di sini KPU lembaga yang independen, Mbak. Jadi independen itu tidak bisa dicampuri oleh Pihak pihak manapun. luar ya, Mbak. Kalau pihak luar di sini kalau ketika tahapan kan yang paling mencolokkan ada peserta partai politik dan lain sebagainya, ya kita sebagai lembaga yang mandiri independen dalam kita memutuskan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu Tidak boleh dipengaruhi dipengaruhi atau ada campur tangan dari pihak pihak lain. luar. Selain itu juga tadi jujur, mandiri, selanjutnya kita harus bersifat adil, Mbak. Jadi Seperti adil apa Pak itu, adilnya Pak? ya adil itu melakukan tugas dan kewajiban itu sesuai porsinya, Mbak. Jadi kita melayani partai politik juga sama, harus adil, Tidak boleh berat dibeda-bedakan sebelah, ya, misalkan tidak partai boleh besar membeda-bedakan. diistimewakan seperti itu ya Pak ya. Kita melakukan semua peserta pemilihan itu dengan sama. Selain itu yang terakhir juga kita harus mempunyai sikap yang akuntabel ya. Jadi kita itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang Kerja-kerja kita ya. kerjakan. Ya. Jadi tadi untuk mewujudkan integritas, pertama kita harus jujur, selanjutnya kita harus mandiri sebagai lembaga yang independen, selanjutnya harus adil, yang terakhir kita harus akuntabel, jadi mempertanggungjawabkan atau apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan Kepada masyarakat. secara hukum ya, Kepada terutama masyarakat ya. itu kepada masyarakat. Baik, tadi kita sudah menyinggung soal integritas penyelenggara pemilihan umum. Kalau kemudian membahas profesionalitas sejauh mana Pak? Ketika kita bicara terkait profesional itu lebih kepada kinerja-kinerja kita dalam melakukan tugas-tugas di KPU ini. Jadi tugas-tugas mungkin terlihat jelas ketika tahapan itu berlangsung. Jadi ketika kita melaksanakan tugas, kita dikatakan profesional, itu salah satunya kita harus bekerja itu ada landasannya, Mbak. Jadi berkepastian hukum. Jadi kan ketika kita ada mau menyelenggarakan tahapan, baik itu tahapan awal dan akhir, itu kan biasanya dari KPU pusat itu ada regulasinya, Mbak. Itu yang menjadi landasan kita untuk bertindak. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu ada Ada payung hukumnya ya. Nah, dan itu juga kita harus tertib, Mbak. Tertib itu ya tahapan itu kan ada urut-urutannya. Jadi kita lakukan sesuai urutannya. Selain itu juga kita harus terbuka.
Terbuka itu menyampaikan kinerja-kinerja kita kepada masyarakat agar masyarakat bisa menilai apakah kita bekerja itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Selanjutnya ini masih ada beberapa lagi, tapi yang paling pokok itu tadi berkepastian hukum, terus tertib, terbuka. Di situ juga ada proporsional, efektif, efisien, kepentingan umum. Itu juga salah satu bagian yang harus kita penuhi untuk mewujudkan profesional kita sebagai penyelenggara pemilu. Jadi pokoknya ketika kita bicara profesional itu terkait kinerja kita langsung. Gitu. Jadi makanya karena ini era informasi, mungkin ada beberapa prinsip yang menjadi penekanan, terutama keterbukaan ya, tadi ada prinsip terbuka. Terus ada yang terakhir juga ada kepentingan umum, kita melakukan kerja-kerja harapannya itu bisa kepentingan-kepentingan itu bisa terjaga gitu. Kalau bicara soal kode etik penyelenggara pemilihan umum dari sudut pandang Pak Anas sendiri, tingkat kesulitannya sejauh mana sih Pak kita menegakkan kode etik itu Pak, dari pengalaman Pak Anas sebagai penyelenggara pemilu? Kode etik sendiri kalau bagi penyelenggara ya, terutama di tingkat kabupaten kota provinsi itu kan ditangani langsung ya Mbak oleh DKPP. Sedangkan untuk ketika tahapan itu kan ditangani oleh Divisi Hukum dan Pengawasan untuk badan hukumnya PPK, PPS sampai dengan KPPS. Di sini ketika kode etik itu atau pelanggaran kode etik itu muncul, itu biasanya ada yang melaporkan gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya laporan, otomatis tindakan-tindakan yang tidak sesuai kode etik itu harus kita cegah, kita batasi, paling tidak diketahui oleh masyarakat. Misalkan diketahui, nanti dilaporkan ya, mau tidak mau kita harus terjerat yang namanya kode etik itu. Jadi ketika kita berbicara seberapa sulit menegakkan kode etik, itu sebenarnya tergantung partisipasi dari masyarakat. Kalau masyarakat itu lebih aktif, lebih jeli. Partisipasi seperti apa Pak yang diinginkan untuk bisa menegakkan kode etik Pak dari masyarakat? Jadi masyarakat kan bisa mengamati ya, ketika kita sebagai penyelenggara otomatis kan ketika kita kembali ke masyarakat, kita otomatis jabatan kita sebagai penyelenggara kan tidak lepas Mbak. Nah, jadi dimanapun kita berada, terutama sebagai penyelenggara, kita paling tidak itu sadar terhadap diri kita itu siapa dan sadar posisi kita sedang di mana. Jadi kode etik itu harus tetap kita tegakkan, tidak hanya ketika kita berada di lingkungan kerja kita atau terikat jam kantor lah bahasanya. Juga di luar kita, terutama di masyarakat, kita juga masih menyandang sebagai status penyelenggara. Itu juga kode etik itu tetap dijaga Mbak. Jadi mungkin kesulitannya itu ketika kita sudah di luar kantor biasanya Mbak. Itu mungkin banyak dari teman-teman penyelenggara sudah kontrol dari kantornya mungkin sudah kurang, sehingga mungkin keinginan untuk menjadi masyarakat secara umum itu mungkin masih ada. Jadi kesadaran terkait sebagai penyelenggara walaupun sudah berada di masyarakat itu mungkin yang perlu ditingkatkan lagi. Baik Pak, simpan penjelasan lainnya Pak, untuk kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk melihat pesan-pesan berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Baik, silakan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau
kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini, Bu. Iya, Bapak. Bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Teman pemilih kembali bersama saya Ii. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang menarik kita tentang kode etik penyelenggara pemilu bersama Pak Anas. Baik Pak Anas, kita lanjutkan obrolan kita kali ini Pak tentang kode etik. Tadi kita sudah bahas lebih jauh ya Pak tentang kode etik penyelenggara pemilu, mulai dari prinsip integritas dan juga prinsip profesionalitas. Nah, kalau di tataran kita, KPU Kabupaten Magelang, apa yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Magelang hingga saat ini dalam rangka menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum? Jadi kode etik itu pertama berhubungan dengan KPU Kabupaten Magelang yang sedang berproses untuk pengajuan menuju zona integritas ya Pak, wilayah bebas korupsi. Selain itu juga kode etik ini di bagian divisi hukum dan pengawasan juga masuk dalam pengendalian internalnya KPU Mbak. Jadi itu memang harus kita lakukan dan harus secara kontinu kita lakukan. Jadi yang sudah dilakukan di awal tahun ini, kita sudah melakukan kegiatan rakor atau sosialisasi terkait kode etik dan aturan berlaku. Kepada siapa ini Pak? Sasarannya siapa? Kepada semua warga KPU, baik itu komisioner, sekretaris, dan jajarannya itu semua kita kenalkan, kita review lagi terkait kode etik. Selain itu juga dalam rangka kemarin kita pengajuan zona integritas sebagai bagian dari kode etik itu sendiri, kita juga selain melakukan dalam berupa kata-kata, bahasanya itu kata-kata itu penyuluhan berupa kayak penyuluhan. gitu. Selain itu kita juga melakukan dalam bentuk visualisasi Mbak. Kita mencetak standing banner yang di situ yang kita cetak adalah budaya-budaya kerja yang baik Mbak. Budaya-budaya kerja KPU yang baik. Harapannya selain warga KPU itu mendapatkan lewat sosialisasi berupa suara, juga setiap saat datang ke kantor melihat X-banner itu dapat tergugah kembali gitu. Membaca X-banner ya Pak. Kode etiknya juga meningkat ketika melihat tulisan-tulisan terkait budaya kerja yang baik di KPU Kabupaten Magelang. Selain itu juga lewat website, media sosial juga
KPU Kabupaten Magelang membuka berupa layanan aduan masyarakat, Mbak. Atau Dumas di situ. Jadi aduan Terkait apa Pak layanan pengaduan masyarakat ini Pak? Jadi aduan masyarakat ini tidak hanya terkait pengaduan mungkin layanan, mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Bisa juga masyarakat secara aktif lewat kanal pengaduan masyarakat ini manakala menjumpai dari jajaran KPU Kabupaten Magelang yang mungkin bertindak, berperilaku maupun yang lain yang tidak sesuai dengan kode etik, mungkin bisa melaporkan di kanal aduan masyarakat. Jadi jangan takut ketika ada masyarakat yang melaporkan ke KPU lewat kanal aduan masyarakat, secara otomatis identitas akan dilindungi oleh KPU itu sendiri. Ada jaminan ditindaklanjuti nggak Pak? Misalkan ada muncul laporan pengaduan dari masyarakat Pak? Jadi setiap minggu ya Mbak itu KPU jajaran pimpinan dan sekretariat itu mengadakan rapat pleno dan di situ setiap minggu juga disampaikan lewat subbab terkait apa sih permintaan informasi mungkin yang muncul, aduan-aduan yang muncul itu juga disampaikan lewat pleno itu dan akan segera ditindaklanjuti. Jadi otomatis setiap minggu kita rekap dan manakala ada yang butuh tindak lanjut segera ditindaklanjuti di minggu tersebut gitu. Baik, untuk merecap obrolan kita hari ini apa Pak yang closing statement yang menarik yang disampaikan Pak Anas kepada masyarakat terkait dengan kode etik penyelenggara pemilihan umum? Jadi jika kita bicara kode etik, yang mana kode etik ini identik dengan tahapan pemilu pemilihan, yang mana puncaknya kemarin di tahun 2024, yang mana memang ini sejarah mencatat ya. Jadi di negara kita ini di tahun yang sama, semua jenis pemilihan, mulai dari pemilu sampai pilkada itu digabung di tahun yang sama itu baru di tahun 2024 itu Pak. Otomatis dinamika gejolaknya itu sangat banyak sekali, terutama yang menimpa kita sebagai penyelenggara Mbak. Jadi kita sebagai penyelenggara, kita sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak lepas dari salah dan khilaf, yang mana kesalahan dan kehilafan terkait kode etik ini yang dilaporkan masyarakat lewat DKPP, yang mana berujung dengan berbagai macam sanksi Mbak. Tidak hanya berupa peringatan, tapi juga ada yang sampai pemberhentian tetap Mbak. Jadi momen di luar tahapan, non tahapan ini di tahun kedua di 2026 ini kita secara aktif, secara kontinu kita mengingatkan kembali kepada diri kita dan jajaran kita terkait pentingnya kode etik dengan harapan ketika kode etik ini sering kita baca, kita sampaikan, itu lama-lama akan masuk atau berada di alam bawah sadar kita Mbak. Jadi ketika ada pemilu atau pilkada yang akan datang, sebagai penyelenggara kita akan selalu mengingat walaupun kita tidak membaca, tidak mengkaji lagi karena tahapan sudah di depan mata, tapi ketika sudah berada di alam bawah sadar kita, ketika nanti ada momen-momen tertentu yang terkait membutuhkan kode etik ini kita sudah secara otomatis ini tidak baik, ini tidak patut. Nah, otomatis kita sudah bisa membatasi dan menjaga diri kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, teman pemilih, demikian tadi penutup dari Pak Anas selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Baik, terima kasih Pak Anas untuk kesediaan waktu dan juga kesediaannya untuk sharing informasi tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum di posting episode ke-17 kali ini. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita tentang kode etik bagi penyelenggara pemilihan umum. Kami menerima saran dan masukan dari teman pemilih semuanya untuk kemajuan dan juga kebaikan dari siaran posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang. Dengan demikian berakhir sudah episode ke-17 kali ini. Saya Ii pamit undur diri. Terima kasih.